sampean. Ya, pantatmu gatel kuwi NU baik itu saudara ya. Siapa bilang NU baik? Dari dulu sudah saya kasih tahu, NU ini yang membunuh 3 juta orang tanpa sidang, dibunuh, dibantai sama orang NU saudara. Kelihatannya halus tapi nyakot saudara. Ya, ngeri saudara ya. Paling banyak bakal gereja itu, jaga gereja itu bohong-bohongan saudara. Nah, jangan ngomong saya salah saudara ya. Taruhan apapun saya berani saudara. Ya, kalau perlu saya pulang ke Indonesia kalau saya salah saudara ya, menyerahkan diri. Bangsat semua orang-orang NU. Goblok kalian bisa ditipu sama saudara. Goblok kalian ditipu sama Turki. Shalom Israel, Shalom Haifa, Shalom Indonesia diaspora. Luar biasa, hari ini temanya Nabi 26 makin brutal. PGI dan BPIP tidak mampu berbuat apa-apa. Saudara ya, hari ini kita belajar ya bagaimana PGI yang seharusnya menyuarakan ya suara gereja yang tertindas, ya ada yang cuma bisa membela Nabi ke-26 saudara ya, sementara PGI baru teriak-teriak, iya nih kita protes nih. Nah, Nabi ke-26 beserta rombongannya sudah bertindak jauh saudara ya, iya kan? Coba PGI udah bertindak apa coba saudara? BPIP ada bikin apa terhadap Pancasila ini? BPIP ada bikin apa? Nggak ada bikin apa-apa saudara ya. Si Romo Beni itu kan anggota BPIP itu saudara ya, ada bikin apa coba Romo Beni itu saudara? Omong kosong, tong kosong, bunyinya nyaring itu PGI sama BPIP saudara. Kalau bukan karena Nabi ke-26 dan rombongannya ini, ya semua masalah persekusi, mana siapa yang ngomong ya, bagus juga tuh ya. Kalau persekusi tahun 2023 ini adalah ajang politik, memang sengaja diciptakan supaya para politikus-politikus ini bisa menarik massa. Jadi orang Kristen dijual, saudara ya, dipersekusi, dilarang ibadahnya, supaya politikus-politikus ini yang membackingi, ya termasuk kan Yusuf Manupuni tangkap ternyata dari Ridwan Kamil, saudara ya. Ini info luar biasa, saudara. Ridwan Kamil di belakangnya, saudara ya, penangkapan Yusuf Manupuni ini. Ngerti ya saudara ya, termasuk penutupan gereja di Jawa Barat ini Ridwan Kamil saudara ya, kadrun si Ridwan Kamil ini saudara ya, main-main saudara, kelihatan. Dan itu saya sudah bilang ini kadrun ini Ridwan Kamil ini ya, nggak usah percaya sama dia saudara, kadrun ini Ridwan Kamil, kurang ajar ini satu ini ya, anak orang hati ya kan, masih nggak kapok-kapok juga saudara ya. Luar biasa saudara, ngeri ya saudara ya, ngeri. Karena di Indonesia kalian itu orang minoritas cuma jadi bahan komoditi untuk politik saudara ya. Dari tahun 65 ya, tahun 70-an 74 malari ya, kemudian kerusuhan 98, bahkan sampai dengan hari ini 1000 gereja ditutup. Kalian orang minoritas cuma jadi komoditi politik supaya para politikus-politikus bangsat ini ya mendapat dukungan. Oh, saya paling Islam, saya yang paling Islam, saudara. Ya, gila saudara ya. Gila saudara. Pertanyaannya saudara ya. Kemarin kan sudah kita jawab, apakah Anda mau jadi pecundang seperti PGI, seperti BPIP? Emang Pancasilanya BPIP itu seberapa hebat saudara dibandingkan apa yang kita lakukan? Gebrakannya kita yang mengerikan ini saudara, yang bikin orang pada serem-serem, semua orang pada gerah gara-gara gebrakannya kita saudara. Seberapa coba dampaknya BPIP terhadap Indonesia yang dananya miliaran? Kita di sini cuma kumpulin 500 juta, tapi luar biasa powerfulnya kita saudara ya. Sementara berapa dampaknya BPIP itu apa yang sudah menghasilkan miliaran yang gajinya gede-gede itu saudara? Dampaknya apa BPIP? Ayo, luar biasa saudara ya. Oh, ngeri saudara, ngeri. Hari ini kita belajar saudara ya,
jangan tergantung sama orang lain. Saya sudah bilang dari dulu, jangan percaya sama NU, jangan menggantungkan nasibmu. Nasibmu itu sedang ditakar sama NU, tahu nggak, saudara? Nasibmu sedang ditakar sama NU, para minoritas ini. Kalian mengeluh-ngeluhkan NU baik, gundulmu peang, ya, pantatmu gatel, NU baik itu, saudara, ya. Siapa bilang NU baik? Dari dulu sudah saya kasih tahu, NU ini yang membunuh 3 juta orang tanpa sidang, dibunuh, dibantai sama orang NU, saudara. Kelihatannya halus, tapi nyakot, saudara. Ya, ngeri, saudara, ya. Paling banyak bakal gereja, jaga gereja itu bohong-bohongan, saudara. Nah, jangan ngomong saya salah, saudara, ya. Taruhan apapun saya berani, saudara. Ya, kalau perlu saya pulang ke Indonesia, kalau saya salah, saudara, ya, menyerahkan diri. Bangsat semua orang-orang, goblok kalian gereja ditipu sama, saudara. Goblok kalian ditipu sama. Aduh. Mau apa, saudara? Sekarang Indonesia makin lama makin 2023 ini kan saya sudah bilang penuaian berdarah. Ya, kita tetap maju terus, komunitas kita menuai. Ya, terus kita memberitakan Injil, terus kita berbagi makanan, ya. Terus, saudara, ya, kita berbagi makanan, memberitakan Injil, jangan takut. Yang jadi masalah adalah komunitas ini kita akan menuai berdarah di dalam penderitaan dan aniaya. Kan sudah saya nubuatkan, baru dari akhir tahun kemarin kan sudah mulai gereja-gereja ditutupin satu-satu, orang-orang ditangkepin, ya kan? Nabi ke-26 ini kalau bernubuat, ya, langsung direct dari Jibril, saudaranya. Gabriel, bukan Jibril, saudara, ya. Dibilangin Anda percaya, bandel. Ya kan? Jangan pernah berharap sama manusia. Bertindak, saudara. Kasih makan terus, saudara. Jangan takut. Anda terus kasih makan. Anda terus memberitakan Injil. Anda terus bela, ya, menegakkan Pancasila. Kan itu senjata yang Tuhan berikan. Itu tongkat Musa. Pancasila itu adalah tongkat Musa. Masalahnya kalian gereja tidak tahu bagaimana cara menggunakan tongkat Musa ini, saudara. Saya kasih tahu, ya, saya ulangi sekali lagi. Pancasila adalah tongkat Musa yang dipegang oleh gereja. Kamu akan membelah lautan, kamu akan pukul itu gunung batu dan gunung batu keluar air. Tongkat Musa ini kan yang makan ular-ularnya si Yanes Yambres, saudara. Ya, Pancasila ini adalah tongkat Musa bagi orang-orang Kristen di Indonesia. Bagaimana cara menggunakannya? Belajar sama Pak Santi Amar, saudara. Aktif, berperan aktif. Kejar terus, kita boleh melakukan pembelaan verbal. Karena kita punya hak secara konstitusi Pancasila, saudara. Anda punya hak, ya, untuk menegakkan konstitusi Pancasila. Jadi ide spanduk kemarin, kayaknya perlu ini, ya, Mas Santi Amar perlu memfollow up tuh, bagaimana menegakkan Pancasila. Bagaimana SKP 2 Menteri ini harus di class action. Mungkin kita perlu tuh Pak Santi Amar, ya, berdasarkan penutupan, saya kira cukup itu, Pak. Semua bahan-bahan penutupan gereja itu, bahan-bahan itu, ya, termasuk berita-berita itu sudah saatnya kita mulai gugat, Pak. Kita bikin jumpa pers langsung, saya kira harus kita mulai jalankan itu, Pak, menurut saya, ya, Pak. Dananya dari mana Tuhan nanti sediakan? Pokoknya dana untuk class action, ya. Pak Ponto ini kan sudah bisa praktek. Pak Ponto bisa jadi ketua tim, ya. Karena Pak Ponto ini sudah punya sertifikat advokat, saudara, ya. Sudah. Biar berantem terus sama Pak Master hukum dia, namanya orang pinter. Iya, ini sudah ujian advokat, Pak. Sudah lulus, Pak, ujian advokat. Beliau itu lawyer, Pak. Pak Ponto ini sudah bisa praktek lawyer. Jadi bisa mimpin untuk advokasi itu tadi, ya, class action. Biar berantem sama Pak Toping, orang pinter ketemu orang pinter, ya berantem, saudara, ya. Jangan kaget. Saya emang nggak heran. Orang pinter dua nih, orang pinter berantem, masa saya nggak heran. Saya saja sama teman saya. Iya kan, berantem untuk kebaikan. Ya, saya dengan Muri Wali aja berantem terus kok. Iya kan, saya dengan Muri Wali aja berantem terus kok. Tapi kan mereka ngopi di belakang. Waktu saya lagi tiba-tiba lagi ngopi, kurang ajar. Kemarin katanya musuhan. Ditelepon lagi ngopi.
Maksudnya berantem, kita tahu lah bagaimana ya. Ya biarin saja saudara Mila, biar berantem, udah tua, biarin aja berantem. Yang penting mereka berdua melakukan tugasnya masing-masing. Pak Ponto Pak Topi mengajar, Pak Ponto nyerang, ya nyerang. Makanya Pak Ponto biar jadi tim, jadi apa namanya, ketua tim untuk class action, mungkin mulai disusun kali Pak. Udah Pak, kita sudah ada berjalan, namanya unit reaksi cepat sudah ada Pak. Jadi nanti berdasarkan pengaduan rakyat, masalah-masalah kita bedah segala permasalahannya, maka class action dijalankan gitu. Bisa soal teknis, bisa berbarengan, bisa tidak berbarengan, bisa beriringan. Lihat situasinya lah, bedah kasusnya Pak Paul. Coba kita pikirkan, saya belum ada ide harus bagaimana Pak, terus terang saja Pak. Ini kan class action kan perkara baru ya, hal baru. Ya, kita bisa di Indonesia kan class action belum pernah ada yang menang ya. Belum ada Pak. Ada nggak? Mungkin ada yang bisa browsing di Google, mungkin ada yang bisa kasih informasi. Di Indonesia kita class action pernah ada yang menang nggak? Oke, Pak Santi Ahmad, mungkin kasih laporan dulu sekali lagi Pak yang kasus-kasus yang sudah kita tangani Pak.